You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Tunduk kepala kita berdoa. Benar ya Tuhan, Engkau sungguh baik, dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Siang hari ini kami bersyukur, kembali Tuhan memberi kesempatan. Kami beribadah memuji memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon biarlah untuk kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolong agar kami pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan boleh bersama-sama di dalam ibadah ini, bersyukur kepada Tuhan. Pepatah katakan tak kenal maka tak sayang, ya. Sudah kenal sih belum tentu disayang. Saya Alex Nanlohi, dan saat ini saya melayani bersama dengan pelayanan mahasiswa dan siswa Kristen di Jakarta dengan Lembaga Pelayanan Perkantas, dan juga saya melayani secara khusus di kampus-kampus dan sekolah-sekolah juga di beberapa gereja. Saya bersyukur siang hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang akan menolong kita menghayati tema sepanjang bulan ini. Saya harap saudara waktu ikutin semua nanti makin ngerti ya, makin paham sebenarnya bagaimana menghayati rencana Allah di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita mulai dengan God makes plans and you should too, begitu ya. Nah, saudara, saya waktu mempersiapkan ini saya jadi kembali merefleksikan begitu ya. Apa artinya membuat rencana? Berarti ada pemikiran, ada persiapan, sehingga itu menjadi hal yang unik untuk kita pahami bersama. Nah, saya mulai dengan next. Kita lihat ya. Allah kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Saudara kalau perhatikan bagian ini, saudara jadi sadar waktu membuka kitab Kejadian, Allah itu plan well, ya, well plan. Dia mempersiapkan. Bayangkan manusia dicipta hari ke-6. Kalau manusia dicipta hari pertama, mau ditaruh di mana? Justru Allah menciptakan. Nah, beberapa penafsir Alkitab bahkan mencoba memperhatikan 3 hari pertama. Kalau saudara kaitkan dengan 3 hari berikutnya, jadi hari pertama sampai hari ketiga, lalu kemudian hari ke-4 sampai hari ke-6, kalau saudara paralelkan, jadi kayak ini tempatnya, ini isinya. Ini tempatnya, ini isinya. Ini tempatnya, ini isinya. Nah, itu indah sekali saudara ya. Dan hal yang unik next, Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang menciptakan manusia. Dan menarik dikatakan manusia dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Karena itu saya simpulkan begini, next ya. Saudara, Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang berencana. Karena Dia Allah yang berencana, maka kita yang diciptakan segambar dan serupa dengan Dia, kita juga diberi kemampuan untuk merencanakan. Saya pikir ini prinsip yang paling dasar. Hidup harus ada perencanaan. Kenapa? Ya, realitanya kita manusia yang default settingnya bisa membuat rencana. Sebenarnya ada hal yang menarik kalau saudara perhatikan, khususnya manusia hidup dalam waktu ya. Kita manusia yang diberikan menurut kitab Pengkhotbah pasal 3, Allah memberikan kekekalan di hati kita.
Itu maksudnya apa? Allah memberikan kekekalan sehingga meskipun kita terbatas dengan waktu, tapi kita connect sama hal-hal yang kekal. Nah, ini sederhana saja saudara ya. Bayangkan kita hidup sekarang, tapi kita bisa punya memori tentang yang lalu, dan kita bisa punya planning tentang yang akan datang. Hewan tidak punya kemampuan itu. Manusia punya. Sehingga we can learn from the past, live today, and plan for tomorrow. Nah, karena itu menarik waktu memperhatikan bagaimana planning ini di Alkitab memang ada planning yang jelas Allah nyatakan. Ya, coba kita lihat next. Kita akan membaca Kejadian 6 ayat 13 sampai 16 dan saya ajak kita baca bergantian ya. Saya sudah tuliskan ayatnya, jadi nanti kita lihat sama-sama. Mari yang pria membaca ayat 13, yang perempuan membaca ayat 14, kita bergantian sampai 16 ya. Mari yang pria mulai, 1, 2, ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah alat pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lampunya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Nah, saudara, ada hal-hal yang seperti ini. Tuhan seperti seorang arsitek yang memberikan persis skemanya kayak apa. Tapi realitanya dalam hidup tidak semuanya sejelas itu ya. Ada bapak ibu yang dapat desain rumahnya dari Tuhan langsung. Kita pakai arsitek kali ya. Atau kita pakai, kalau kita beli rumah yang sudah jadi ya udah begitu polanya. Jadi saya ingin hanya mengingatkan, mungkin sesi-sesi berikutnya akan membahas bahwa seringkali rencana Tuhan tidak persis seperti model blueprint bagi setiap kita. Tapi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita dan bahkan kemampuan untuk melakukan perencanaan. Nah, kita lihat sebentar ya, next. Nah, dalam kasus ini Tuhan sendiri mengajarkan kita, saya pikir, untuk merencanakan. Dan Nuh diminta membuat bahtera. Dalam Kejadian 6, 13-16 kita melihat bagaimana Tuhan memberi instruksi yang sangat detail kepada Nuh untuk membangun bahtera. Kisah ini menunjukkan bahwa perencanaan adalah bagian dari iman kita kepada Tuhan. Perencanaan bukan sekadar berbicara, I have a plan. Sebentar dulu ya. Nanti kalau saya bilang next baru next. Jadi itu bukan sesuatu yang sekadar ya saya merencanakan. No, this is about faith. Allah memerintah, saya taat. Nah, itu bicara iman. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ingat Abraham? Abraham tidak dapat detail plan. Abraham pergi dari rumahmu, dari tempatmu tinggal. Abraham ya nggak dikasih GPS saudara, nggak dikasih tahu ya nanti mapnya lewat sini lewat sana begitu ya. Pergi tinggalkan keluar rumah orang tuamu. Tetapi yang penting adalah jelas atau tidak jelas rencananya yang Allah berikan, tetapi ketaatan kepada kehendak Allah itu menjadi bagian dari respon orang beriman. Makanya kalau saudara lihat, ketika diminta oleh Tuhan bikin seperti itu, menariknya Nuh ikutin. Nuh tidak bikin variasi ya. Mau atapnya kebuka ya gitu ya. Jadi yang bagi saya yang menarik adalah even well planned atau maybe just a plan yang tidak terlalu jelas ujungnya, penting sekali bicara ketaatan. Makanya begini saudara ya. Kalaupun dalam hidup saudara kita belum bisa yakin betul apakah ini rencana Tuhan, lalu gimana? Taat saja. Ya udah, taat.
Jangan pakai cara-cara tikung sana, tikung sini. Ya udah, apa yang Tuhan izinkan saudara nikmati, nikmatilah bagian saudara. Jadi ini yang saya mau ajak kita perhatikan, maka saya tulis ini adalah bagian dari iman kita kepada Tuhan. Nah saudara, mari kita lihat bahtera yang Nuh bangun ya. Next. Nah, ini saya berikan terjemahan Alkitab BIMK. Saudara kalau agak bingung karena berhasta-hasta apaan sih itu ya. Nah ini bahasa Indonesia masa kini. Buatlah sebuah kapal untukmu dari kayu yang kuat. Di sana dulu namanya kayu gofir begitu ya, di abad itu. Buatlah bilik-bilik di dalamnya dan lapisilah dengan ter dari dalam dan dari luar. Karena ini kan kapal ya. Kapal itu harus, nah ini 133 meter panjangnya. Waktu itu dihitungnya dengan hasta ya bagi mereka. 22 meter lebarnya dan 13 meter tingginya. This is very ini ya, well designed oleh Tuhan ya. Buatlah atap pada kapal itu dan berilah jarak sebesar 44 cm di antara atap dan dinding-dindingnya. Supaya ada ventilasi juga saudara ya. Kalau nggak mati semua itu ya hewan-hewannya ya. Buatlah kapal itu bertingkat 3 dan pasanglah sebuah pintu di sisinya. Nah jadi para arkeolog berusaha mencoba ya. Selain juga ada yang bertanya di mana kapal itu sekarang kalau tersangkut di Gunung Ararat itu ya. Tapi ya kita nggak bicara itu. Nah kira-kira seperti ini bentukannya. Kalau kita perhatikan rekonstruksinya ya. Nah next. Nah ini di dalamnya ada 3 tingkat. Kira-kira seperti itu. Dan hewan-hewan masuk di situ. Dan next. Nah ini saudara kalau lihat penampakannya ya. Sangat detail. Saya nggak tahu tuh gimana Nuh ya bikinnya dengan siapa begitu ya. Tapi ya itu, yang menarik adalah dia taat apa yang Tuhan minta, dia buat dengan begitu detail saudara. Ya ingat ini kapalnya mengangkut hewan. Selain juga tentu ada Nuh dan keluarganya, mereka berdelapan ya. Nuh, nyonya Nuh, Sem, nyonya Sem, Ham, nyonya Ham, Yafet, nyonya Yafet. Lalu ada siapa lagi? Kuda, tuan kuda, nyonya kuda. Kan dibawanya sepasang-sepasang kan. Kalau enggak gimana beranaknya nanti kan melahirkannya ya. Jadi saya bisa bayangkan tuh 2 ekor babi gitu ya. 2 ekor zebra gitu. Saudara bisa membayangkan lah ya. Next. Nah ini beberapa lagi mencoba mendetailkan ya. Bagaimana dibuat sedemikian. Saya pikir wow. Luar biasa Tuhan menolong untuk Nuh bisa punya gambaran juga. Dan sebenarnya yang lebih gila lagi saudara, bagi saya sebenarnya kalau masalah well plan ini oke lah, Tuhan memang sudah luar biasa. Tapi lebih uniknya dibangun di atas gunung. Nah itu mungkin orang-orang yang lewat gitu ya, gila bener, ini gila nih. Tetapi tindakan iman bahkan melampaui pendapat orang. Nah apa yang kemudian saya mau ajak kita renungkan, saya ajak kita untuk melihat sebenarnya kalau dibicarakan Tuhan merencana, maka kita pun merencanakan. Tetapi realitanya, next begitu ya. Waktu bicara perencanaan, ada satu bagian firman Tuhan dalam kitab Yakobus yang menceritakan soal perencanaan. Seringkali orang mengkontraskan. Beberapa orang bilang kalau baca Yakobus 4, kalau tadi Kejadian 6, ayatnya juga menarik ya, 13-16. Sekarang Yakobus 4 ayatnya juga 13-16. Kalau di dalam Yakobus kayaknya jangan merencanakan. Terkesannya banyak yang melihat ayat itu seperti demikian. Yuk kita lihat ayatnya ya. Mari kita baca bergantian lagi. Pria mulai ya ayat 13, perempuan ayat 14. Kita bergantian saya ayat 16 ya. Pria mulai lebih dulu karena kami dicipta lebih dulu ya. Benar ya? Yuk 1, 2 ya. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan bergadang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah hari hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap.
Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tapi sekarang kamu menganggap diri ke dalam congkakmu, dan semua penggalan yang demikian adalah salah. Kadang-kadang kalau dibilang begini ya, jika Tuhan menghendakinya, lalu kemudian rasanya nggak usah berencana. Tapi realitanya tidak demikian. Ya sama ya, kadang-kadang ada buzzword dalam hidup ya, misalnya nggak enak ngomongnya ya. Datang nggak besok? Insya Allah. Itu datang apa nggak tuh? Kayaknya nggak pengen datang. Saya biasanya penghayatan saya begitu ya. Tapi itu realitanya. Jadi ini kalau dibilang begini, jika Tuhan menghendakinya, menurut saudara sebenarnya orang ini yakin apa nggak yakin? Kesannya nggak yakin ya. Nah tapi waktu memperhatikan, sebenarnya ayat ini tidak sedang bicara kita tidak membuat rencana, saudara. Coba kita perhatikan sebentar ya, next. Tuhan tidak menentang manusia yang membuat perencanaan. Wong Tuhan sendiri bikin rencana, masa dia menentang kita melakukan rencana? Nah, tetapi apa yang menjadi titik krusial, nanti kita perhatikan ya. Di mana saja di Alkitab, karena saya diminta memberikan contoh beberapa tokoh, saya pikir tokohnya siapa ya? Mungkin saudara bisa belajar dari tokoh berikut ya, next. Semut. Ya. Semut ini dikatakan ada 4 binatang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Jadi sebenarnya waktu bicara semut, ini dikatakan memang ya, belajarlah kepada semut yang pemalas begitu. Ini bicara soal perencanaan. Nanti kalau saudara lihat lagi di sisi lain juga ada masalah kepemimpinan. Dia nggak punya pemimpin begitu ya. Tetapi perhatikan, dia menyediakan makanan, ada perencanaan. Sehingga di musim tertentu yang mungkin sulit untuk mencari makan di musim dingin, musim panas telah dipakai untuk menyediakan makanan. Saudara, kadang-kadang kita nggak usah belajar dari yang seperti hebat-hebat banget gitu ya. Tuhan suruh kita belajar dari semut. Lihat itu. Semut yang kecil aja melakukan perencanaan. That's why, next. Manusia setiap kita perlu untuk membuat perencanaan. Perhatikan satu ayat lagi. Next. Kita baca sama-sama. Ini ada ayatnya, Amsal 24 ayat 6. 1, 2 ayat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Jadi realitanya dalam hidup, buatlah perencanaan. Jika Tuhan menghendaki, apakah itu berarti tidak buat perencanaan? Nah, nanti kita lihat di bagian akhir ya. Nah, next. Ini kira-kira tahapnya ya. Kalau ada Bapak Ibu yang masih bingung, saya pikir sih orang-orang yang sudah di-train seperti Bapak Ibu udah ngerti lah ya membuat perencanaan di setiap divisi, di dalam kerjaan kita tapi rata-rata realitanya begitu ya. Bisa jadi di pekerjaan kita well planned, tapi dalam hidup pribadi, habis susah Pak, rencana saya gagal semua ya. Ini hari kedua di bulan Februari. Bulan kedua di tahun 2024 sudah berapa resolusi yang gagal? Malah udah well planned banget ya, udah direncanakan gitu ya. Saya tahun ini mau mulai olahraga lagi, rutin begitu ya. Dan itu harus saya lakukan gitu. Susah ya jadi hamba Tuhan ya. Terlalu gendut, dibilang makmur ya. Kalau kurus, dikasih vitamin sama jemaat, makan Pak, makan begitu ya. Jadi akhirnya mesti jaga gitu ya. Jadi memang ya, mungkin bedanya yang saya pikir yang penting adalah nomor 1 ya, minta petunjuk dengan Tuhan. Jadi kalau saudara mau melakukan rencana sesuai rencana Tuhan, harus punya relasi dong dengan Tuhan. Briefing gak tiap pagi sama Tuhan? Jangan cuma briefing sama bos di kantor tiap pagi, harus ketemu, briefing, dikasih arahan. Tapi kita mau membangun relasi dengan Tuhan. Saya banyak melayani anak remaja, saudara ya. Anak remaja tuh kalau tiba-tiba menjelang hari-hari tertentu dalam hidup bisa tiba-tiba rohani. Menjelang naik kelas 12, mau masuk kuliah. Kalau ketemu gitu, aduh Kak saya bingung, Tuhan mau apa dalam hidup saya? Tuhan mau saya kuliah di mana? Kak saya nggak tahu Tuhan punya rencana apa. Ya elah, Tuhan mulu ngomongnya.
Terus saya tanya sama dia, oh jadi kamu rajin baca Alkitab. Aduh Kak, itu masalahnya, lagi sibuk banget, try out terus, ujian, jadi sibuk banget, gak ada waktu. Mau tahu kehendak Tuhan, tapi gak pernah kasih waktu buat Tuhan. Itukah kehidupan? Ya itu realitanya. Jadi banyak anak-anak muda khususnya gitu ya. Pokoknya maunya pakai prinsip ekonomi kalau belajar. Ya, belajar sesedikit-sedikitnya, nilai setinggi-tingginya. Gimana cara? Dibawa juga ke kerohanian. Gimana ya Kak, bisa ngerti Alkitab tapi nggak usah baca? Gue juga bingung. Bisa nggak ya Kak, direbus airnya terus diminum? Tapi jangan-jangan buat kita yang dewasa pun prinsip itu jadi kita maunya gitu. Kenal Tuhan maunya empang, enak dan gampang. Maunya kalau kita datang Tuhan kasih jawabannya. Ya. Tuhan bilang, ya kamu mau tahu rencanaku, kamu nggak bangun relasi dengan aku. Jadi di sini saya pikir kita perlu untuk ya yang ini kan nanti tetapkan tujuan yang konkret ya. Olahraga tiap hari 15 menit misalnya, itu kan terukur ya. Jangan cuman olahraga, ya olahraganya apa, kapan, jam berapa. Saudara tahu bedanya sisa sama sisi? Apa bedanya sisa sama sisi? Satu pakai I, satu pakai A. Nenek-nenek juga tahu kayak gitu ya. Ini kalau ada makanan nih ya, ada makanan, kita makan. Udah kenyang, ada dikit. Namanya? Sisa. Kalau sisi? Sebelum makan, sisihkan dulu. Lebih terhormat dikasih makanan sisa atau sisi? Benar. Tersisa orang juga mau. Lebih terhormat dikasih makanan? Sisi ya. Saya suka tanya sama anak remaja ya, waktu yang kamu kasih setiap hari untuk Tuhan, sisa atau sisi? Bingung juga, sisa apa sisi ya? Kalau kita ditanya di sini ya jawab dalam hati aja ya. Ntar malu ya. Anak remaja lebih jujur saudara. Waktunya sisa apa sisi? Sisa sih. Ini realitanya kalau Tuhan penting dalam hidup kita, apakah memang kita juga well plan relasi dengan Tuhan? Kita sisihkan waktu. Kalau bos itu penting, dia suruh kita datang jam 7 pagi, kita datang jam 7. Kenapa? Penting, masukin agenda, pakai alarm. Besok bangun jam 7. Bangun jam 5 mungkin ya, karena rumah Bekasi ya jauh ya, planet lain. Terus harus menuju ke kantor jam 7 nyampe. Kalau relasi dengan Tuhan penting, masuk nggak di jadwal kita? Ada nggak waktu yang kita sisihkan? Itu masalah perencanaan. Jadi balik lagi, apa yang kita rencanakan? Kalau olahraga itu penting, saya masukin ke schedule. Mulai jam segini sampai jam segini. Kalau nggak penting ya sudah ya. Kalau nggak penting kan gitu. Ya kalau nggak hari ini ya besok ya. Aduh nggak apa-apa lah, doa kalau nggak hari ini besok masih bisa gitu ya. Atau ada yang paksain doa malam di waktu sisa. Saya tanya sama dia, kamu tidur jam berapa remaja? Saya tidur jam 10. Jadi kamu doanya jam berapa? Ya jam 9.55. Jangan heran lu ketiduran. Itu jam tidur lu pakai doa. Jadi karena kita kayak udah dari kecil diajarin ya, doa itu sebelum tidur. Padahal sebelum tidur itu udah ngantuk banget kan. Terus datang tuh, Tuhan, saya mau doain seluruh dunia. Baru Tuhan. Ngantuk tidur. Bisa gitu. Oh doanya paling panjang, aminnya besok pagi. Atau kadang ada yang bertahan ya, Tuhan aku begini, terus dia diem. Ngomong apa barusan ya? Pernah kayak gitu ya? Karena kita datang di waktu yang tidak pas, itu waktu sisa. Kalau kita sisihkan waktu, kapan kita paling ngeh? Anggaplah misalnya kita tidur jam 10 malam, paling ngeh ya jam 8 malam kan? Jam 8 malam doa sebentar 10 menit, terus bisa nonton TV, bisa ngerjain hal yang lain. Nanti kalau mau tidur tinggal Tuhan, saya mau bobo, bangunkan besok pagi. Jelas. Tapi ketika kita tidak well plan juga dengan hal-hal seperti itu, ya jangan heran ketiduran gitu ya di jam-jam tidur. Nah jadi ini saudara coba tetapkan tujuan konkret, lakukan dengan baik rencananya. Jadi kayak prinsip ini aja manajemen ya, POAC ya, planning, organizing gitu ya, controlling, dan ada bagusnya juga harus ada evaluation ya. Nah tapi perhatikan next,
Dari ayat yang kita baca tadi, sebenarnya apa yang Tuhan ingatkan? Ada dua hal penting waktu saudara dan saya membuat perencanaan yang kita bisa refleksikan dari ayat tadi. Pertama, next, what we should remember about the future. Perhatikan ayatnya, next. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak bisa mengontrol besok. Jadi ini harus kita ingat waktu kita bikin perencanaan. Jangan kemudian berusaha dan merasa diri sebagai Tuhan yang memastikan itu terjadi, padahal we cannot control tomorrow. Jadi ingat, semua perencanaan kita terbatas. Tapi jangan nggak bikin rencana ya, silakan. Tetapi waktu kita kemudian menjalaninya, kita terus melihat bahwa ini sangat terbatas. Ada faktor-faktor yang saudara dan saya tidak bisa kontrol. Nah, yang kedua, what we should remember about ourselves. Next, ayatnya bilang begini. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi bukan hanya planning tomorrow-nya terbatas, tetapi even ourselves juga terbatas. We very limited. Ya, jadi ini menolong kita, saudara ya. Next, kalau saudara lihat, mist itu, uap itu, appeared for a while and then vanish. Jadi bagaimana sikap yang seharusnya? Kita lihat next ya. Next lagi. Kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Jadi, waktu kita bikin rencana, kita tahu betapa terbatasnya kita mengontrol hari besok. Betapa terbatasnya hidup kita juga. Dan karena itulah kita akan mengatakan kalimat ini. Bukan sebagai ketidakpercayaan, tetapi justru sebagai sebuah keyakinan. Jika Tuhan menghendakinya, bukan saya kok yang bisa menghendaki dan pasti terjadi. Jadi ini sebenarnya sebuah sikap kerendahan hati. Kenapa? Perhatikan. Karena berikutnya Tuhan kontraskan dengan orang yang congkak. Nah, kalau ada kata tetapi penting ya. Tetapi sekarang. Jadi kalau saudara ketemu kata tetapi, mana yang penting biasanya? Sebelum tetapi apa sesudah? Biasanya sesudah ya. Dia cantik, pinter, kaya, tapi sudah meninggal. Nah, itu saudara dengar ya. Hati-hati ya. Next. Jadi jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup berbuat. Mengatakan hal ini bukanlah supaya terdengar saleh, tetapi ini adalah sikap yang mengakui bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari besok, tetapi hanya Tuhan yang tahu, dan bahwa diri kita, rencana kita bukanlah pusat segalanya, tetapi Tuhanlah pusat segalanya. Next, sebagai bagian penutup, ya ini ya. Kalian sombong dan membual. Semua bualan itu salah. Jadi yang dikontraskan di ayat ini, next, firman Tuhan ini mengecam orang yang membuat perencanaan dengan pandangan yang arogan tentang masa depan. Ini yang gak boleh. Tentang masa depan, tentang diri, dan ini pandangan yang melupakan kedaulatan Tuhan. Karena itu saya tutup dengan 3 prinsip ya. Tuhan tidak menentang manusia yang membuat perencanaan. Kita perlu membuat perencanaan. Tapi ingat, Tuhan menentang sikap manusia yang arogan di dalam membuat perencanaan. Sebagai aplikasi, next. Sebagai pekerja di era modern ini, kita dihadapkan dengan tantangan dan kebutuhan zaman yang mungkin lebih kompleks dari zamannya Nuh ya. Tapi prinsipnya saya pikir tetap sama. Merencanakan dengan mendengarkan Tuhan dan mengikuti bimbingannya. Pas untuk Nuh jelas banget itu ya. Mungkin buat kita tidak sejelas Nuh, tetapi relasi ketaatan itu menolong. Karena itu next, mari jadikan perencanaan bukan hanya strategi hidup, tetapi sebagai bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Karena saudara tahu Tuhan mengontrol dan Tuhan melibatkan saudara, maka saudara membuat perencanaan. Perencanaan jadi respon iman, karena tahu ada yang mengontrol segala sesuatu.
Ini menyerahkan setiap rencana dalam doa agar selaras dengan kehendaknya. Dengan demikian kita tidak hanya berhasil dalam meraih tujuan hidup kita, tetapi kiranya kita menggenapkan rencana Tuhan. Yang saya takut gitu ya saudara, kalau semua yang saya rencanakan terjadi, tapi ternyata itu bukan rencana Tuhan. Ya, hanya karena saya mau, saya pengen. Dan seringkali Tuhan izinkan beberapa orang dalam kesombongannya terlihat berhasil, tetapi akhirnya itu akan menuai kegagalan. Kiranya saudara dan saya bukan menjadi orang yang berhenti berencana, tetapi terus berencana dengan pengertian dan keyakinan ada Allah yang mengatur dan kepadanya kita berserah. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah apa yang kami pelajari membuat kami juga terus berencana. Di dalam pekerjaan kami telah menerapkan itu, tetapi juga dalam kehidupan kami, kiranya kami tidak melupakan bahwa Tuhanlah yang mengontrol segala sesuatu. Karena itu kami belajar merencanakan, tetapi kami juga belajar berserah dan percaya semua akan indah pada waktumu. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.